Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel saya. Kali ini saya akan menerangkan tentang cargo to load pada batas muat tropical load line. Oke, mungkin kalau kita berlayar di Indonesia nggak terlalu dipakai nih ya, soalnya kalau di Indonesia itu menggunakan prinsip biasanya muat segini, jadi nggak terlalu diperhatikan, soalnya apalagi biji airnya atau apanya. Yang jelas biasanya muat segini, biasanya dikasih cat sama mereka ya. Oke, ini biasanya kalau di kapal luar dipakai, soalnya ketika sandar di pelabuhan tertentu itu biji airnya berbeda-beda dan diinformasikan lewat email biasanya ya oleh agennya, dan sangat dihitung ya, soalnya nanti ada skenario pemuatan. Selain memuat muatan juga kadang ngisi air, ngisi bahan bakar, jadi harus benar-benar diperhatikan jangan sampai melewati garisnya. Ini skenario ini kita akan memuat di pelabuhan tropis dari pelabuhan air asin ya menuju pelabuhan sungai, dan garis muat maksimalnya adalah tropical load line ya teman-teman. Tropical load line atau garis muat tropis ya, yaitu yang harus kita cari adalah seperti biasa, kita cari draft depan saat kita berangkat dari pelabuhan air asin ya. Jadi kita nggak boleh mendadak ini ya. Saat berangkat ini kita cari dulu draft belakang saat berangkat dari pelabuhan tolak ya. Kemudian kita cari main draftnya, itu antara draft depan tambah draft belakang dibagi 2, hasilnya adalah 3,75 di kapal saya ini kebetulan 3,75 meter. Oke, selanjutnya kita cari LCF ya, LCF nya pada min draft 3,75 ya. Kita cari LCF nya, length center of flotation nya, itu minus 1,95. kemudian kita cari FBA nya, yaitu perbedaan antara summer draft dan tropical draft nya adalah 146 mm. biji air di pelabuhan tolak ini kemarin saya ukur menggunakan hidrometer ya teman-teman ya, 1,025 ya di pelabuhan tolak ya teman-teman ya, 1,025 meter. Kemudian biji di pelabuhan tujuan ini diinformasikan oleh agen besarnya adalah 1,08 meter ya teman-teman ya. Length between perpendicular dari blueprint hydrostatic table 93,8, dan trimnya adalah pengurangan dari draft belakang kurangi draft depan adalah 0,9 meter. Kemudian draft maksimum pada tropical draft itu adalah berapa sih? Nah, ini kita baca buku hidrostatiknya, ini ada keterangannya. Jadi batas maksimum pada tropical draft supaya pas di garis tropikalnya adalah 7,156 meter ya teman-teman. Jadi 7,156 meter itu sudah tropical draft maksimum untuk spek kapal ini, kapal saya ini ya. Untuk spek kapal lain beda lagi ya teman-teman ya. Oke, kita cari true min draftnya dulu ya teman-teman, karena min draft yang di atas bukan draft yang asli, jadi kita cari dulu true min draftnya ya seperti biasa. Jadi ini adalah salah satu tujuan menghitung FWA kemarin ya, untuk menghitung cargo to load atau muatan yang bisa dimuat di kapal kalau ada skenario nanti. Oke, langkah-langkahnya sebagai berikut. LCF min draft dibagi LBB dikalikan dengan trim, hasilnya adalah minus 0,018. True min draftnya adalah min draft ditambah true min draft seperti kemarin itu ya, kita ngitung draft tiba di pelabuhan ya, sama saja ini prosesnya. Jadi aturan 1, berlayar air tawar ke air asin body rise, dan air asin ke air tawar body sinkage ya.
Dan untuk kasus ini karena kita berasal dari air asin ke air tawar, maka body sinkage ya teman. Nanti draftnya makin tenggelam ke bawah alias bertambah ya. Oke, kita cari DWA nya. Kemudian kalau sudah kita tahu body sinkage nya atau body rise, kita sudah tahu body sinkage, kita cari DWA nya dari FWA dikali BC air paling besar kurangi BC air paling kecil ya, bagi 0,025. hasilnya adalah 99,28 mm ya teman-teman. Kita jadikan meter 0,09928 meter yang kuning itu teman-teman ya. Kemudian kita bisa mengetahui draft tiba di pelabuhan nantinya. Karena body rise maka ditambah ya, through main draft ditambah DWA ya, karena body rise, body sinkage ya teman-teman. Maaf. Nah body sinkage maka ditambah, through main draft ditambah DWA adalah 3,8305 meter ya teman-teman. Draft tiba di pelabuhan nantinya adalah 3,83057 meter. Dan setelah kita tahu draft tiba di pelabuhan, kita cari TPC nya teman-teman ya. Cari TPC nya dulu ya. Oke, new TPC nya 13,96 meter ya teman-teman ya. Oke, 13,96 meter. Jadi skenario nya nanti yang diinformasikan oleh agen, jadi nanti kita akan ada pengisian air tawar ya 100 ton misalkan. Ini untuk di kapal saya, ini skenario nya gini, akan isi air tawar 100 ton, kemudian bunker minyak 170 ton. Jadi otomatis nantinya bobotnya akan semakin bertambah dan draftnya juga akan bertambah kan teman-teman ya. Jadi ini sebelum kita berangkat itu harus kita hitung dulu ya skenario ini, supaya nantinya tahu, jangan ujuk-ujuk pas sandar baru kita hitung berapa yang bisa masuk. Kalau di Indonesia sih memang prinsipnya biasanya muat segini, jadi tapi kalau di luar negeri nggak bisa kayak gitu teman-teman ya. Nanti kapalmu overdraft nanti kalau chief officernya nggak tahu muatan berapa yang harus dimuat dengan skenario yang ada ya teman-teman ya. Biasanya diinformasikan lewat email ya. Oke, ini penambahan draft itu adalah rumusnya adalah penambahan bobot semuanya yang tadi skenario itu dibagi dengan TPC yang baru ya, itu hasilnya adalah 19,3 cm. Kenapa cm? Karena TPC adalah ton per cm, maka hasilnya adalah cm ya teman-teman. 19,34 cm, kita jadikan meter jadi 0,19 meter ya teman-teman. Oke, draft setelah pengisian cairan minyak dan air tawar tadi adalah draft tiba di pelabuhan yang baru tadi yang hijau itu, ditambah dengan penambahan draft itu ya teman-teman. Jadi nilainya adalah draft yang baru kira-kira kalau setelah muat cairan itu adalah 4,0239 meter ini teman-teman ya. Dan setelah kita tahu draft setelah pengisian cairannya, kita cari new TPC nya. Setelah draftnya berubah jadi 4,023 itu new TPC nya adalah 14,04. dari terus static table ini saya dapat nilainya. Oke, setelah itu kita cari jarak atau sisa draft sampai maksimum tropical ya, atau sisa jaraknya dari 4,02 sampai 7,156 tadi ya teman-teman. Nah ini berapa sih jaraknya itu, jadi langsung saja ini yang 7,156 max tropical draft itu ya, sampai menyentuh garis tropis itu 7,156 ini ya draft maksimalnya kapal kita ya teman-teman ya. Jadi kita kurangkan maksimum draftnya 7,156 dikurangi itu draft setelah pengisian cairan itu, kita kurangkan ya teman-teman, kita cari selisihnya. Selisihnya adalah 3,1320 meter ya teman-teman. Karena kita mau mencari jumlah muatan yang bisa dimuat, kita jadikan cm ya teman-teman. Caranya meter ke cm adalah kalikan dengan angka 100 ya teman-teman ya.
jadi 3,13 kali 100 jadi 313,20 cm ya. Oke, sekarang yang terakhir ini adalah kargo to load atau muatan yang bisa dimuat, yaitu sisa draft sampai maksimal, yaitu tadi perbedaannya yaitu 313,20 cm ini teman-teman, dikalikan TPC yang baru yang berwarna biru itu ya teman-teman, 14,04 itu ya. Kita kalikan saja, hasilnya adalah 4.397,35 ton ya yang bisa dimuat di kapal kita. Oke, jadi itu adalah prediksi muatan yang bisa dimuat. Jadi jangan ujuk-ujuk pas mau sandar baru kita nggak tahu mau muat berapa ini ya, dengan biji air sekian. Jadi itu salah satu tujuannya kita hitung FWA, DWA, dan perubahan draft dari air laut ke air sungai atau sebaliknya. Oke, makasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat.